Halo Honda Lover semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, di depan saya ini sudah ada Honda BR-V, yaitu Honda BR-V N7X Edition. Dan kebetulan ini adalah tipe yang paling tinggi, yaitu Honda BR-V Prestige N7X dengan Honda Sensing. Jadi mengeluarkan dua varian dengan Honda Sensing dan non Honda Sensing. Nah, untuk harganya sendiri ini adalah Rp375.300.000. Harga yang berlaku di Jawa Tengah dan DIY. Dan belum dipotong diskon ya. Kalau pengen tahu diskonnya berapa, kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Nah, bagi Anda yang penasaran spesifikasi unggulan dari Honda BR-V Prestige N7X Edition ini apa saja, mari kita simak reviewnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Honda BR-V keluaran terbaru, yaitu N7X Edition atau N7X Edition. Nah, ini tampilan bagian depannya ya. Kita mulai saja dari bagian lampu utamanya. Untuk headlampnya sendiri ini sudah menggunakan LED multi reflektor. Lampu utama dan lampu jauhnya ini terpisah ya. Kemudian di bagian sisi sebelah atas ini, bagian samping ada lampu DRL yang akan menyala, LED DRL. Dan untuk lampu sennya ini masih menggunakan fog lamp biasa. Nah, kita ke bagian bawah. Untuk lampu fog lampnya ini sudah menggunakan LED. Dan untuk lampu fog lampnya ini ada garnish berwarna chrome-nya. Nah, bisa kita lihat ya dari bagian samping. Di situ over fendernya berwarna black glossy. Nah, kita ke bagian grill dari Honda BR-V ini. Nah, yang menonjol di sini ada emblem N7X Edition di bagian grillnya. Bagian atas grillnya ini berwarna dark chrome ya, atau dark grey chrome. Dan di bagian grill tengahnya ini ada garnish berwarna chrome. Nah, di bagian bumper bagian depan ada undercut yang berwarna silver. Nah, kita ke bagian samping dari Honda BR-V N7X Edition ini ya. Sebelumnya kita membahas bagian kuncinya ya. Di sini ada 3 tombol untuk mengunci. Nah, kalau kita tekan tombol kunci, maka spion akan melipat secara otomatis, dan kalau kita tekan tombol unlock di sini, kunci akan membuka secara otomatis. Nah, di sini ada tombol hold ya. Kalau kita tekan dalam beberapa detik, nanti akan bisa menyalakan mesin dan mematikan mesinnya. Jadi cukup canggih untuk menyalakan mesinnya, bisa menggunakan remote bawaan dari Honda BR-V N7X Edition ini. Nah, kita langsung ke bagian dari pelek Honda BR-V N7X Edition ini. Untuk ukuran peleknya cukup besar ya, menggunakan ring 17 dan profil bannya 215/55. Untuk desain dari peleknya ini berwarna hitam glossy, semuanya berwarna hitam. Nah, kita lihat di over fendernya ya, di situ warnanya black glossy, dan di bagian samping dari bodi Honda BR-V N7X Edition ini ada aero kitnya atau body kit terbaru yang berwarna hitam, atau body kit atau aero kit N7X Edition, dan ada undercutnya yang berwarna silver untuk melindungi dari benturan. Nah, untuk spionnya sudah menggunakan auto folding. Kalau kita tekan tadi, remote-nya seperti ini, akan membuka secara otomatis. Kalau kita kunci, maka akan melipat secara otomatis. Dan di bagian spionnya ini ada lampu sennya yang sudah LED ya, warnanya warna kuning. Untuk cover spionnya menggunakan warna hitam glossy. Nah, handle pintunya juga menggunakan handle pintu yang berwarna hitam glossy dan dilengkapi dengan smart entry yang model tombol. Seperti ini.
Untuk bagian atasnya, atapnya sudah ada roof rail ya, yang berwarna gabungan dari warna silver dan berwarna hitam. Nah, kita langsung ke bagian belakang. Untuk rem bagian roda belakangnya masih menggunakan rem tromol. Nah, tutup tangkinya ada sebelah kiri bagian dari Honda BR-V N7X Edition ini. Nah, kita lihat untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang dari Honda BR-V N7X Edition ini sudah menggunakan spoiler belakang ya, dan gabungan berwarna hitam glossy dan berwarna putih atau sewarna body. Nah, untuk antenanya sudah menggunakan shark fin antena yang berwarna hitam. Di bagian kaca belakang sayangnya belum ada defogger atau pemanas kaca belakang, dan di sini sudah ada wiper bagian belakang. Nah, lampu belakangnya, lampu utama sudah LED. Untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam. Lampu remnya juga lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam biasa. Lampu remnya sudah menggunakan LED. Nah, untuk sistem keamanan parkir dari Honda BR-V N7X Edition ini sudah ada kamera parkir di bagian belakang dan ada 4 buah titik sensor parkir yang terletak di bagian samping, kiri kanan, dan tengah ada 2 ya. Nah, untuk desain bumper bagian belakangnya seperti ini bagus dan ada underguardnya yang berwarna silver. Nah, emblem di pintu bagian belakang, di bagian kanan ini ada emblem Prestige dan di bagian kiri ada emblem BR-V-nya. Nah, sekarang kita ke bagian bagasi dari Honda BR-V Prestige N7X Edition ini. Nah, baris ketiga ini kalau kita lipat seperti ini ya, pelipatannya ke depan 50-50. Dan yang unik dari bagasinya ini ada 2 tingkat. Di sini ada sub. Pertama ini bisa kita lipat. Maksudnya bisa kita lepas. Kalau kita lepas, volume dari bagasinya akan lebih banyak lagi, dan kalau pengen bagasinya ini sejajar dengan kursi bagian baris ketiga, maka bisa kita taruh seperti ini. Jadi desain yang unik ya dari bagasi dari Honda BR-V yang N7X Edition ini. Sekarang kita ke bagian door trim di pintu depannya. Door trimnya menggunakan bahan plastik. Di sini ada garnish ya berwarna silver yang menambah kesan lebih elegan, lebih mewah untuk interior di bagian door trimnya. Dan handle pintu di bagian dalamnya ini sudah menggunakan lapisan silver ya, bukan chrome, senada dengan garnishnya. Dan di sini ada lapisan soft touch atau lapisan kulit dengan jahitan asli ya. Ini jahitan asli. Dan di sini di bagian armrestnya, untuk sandaran tangannya juga sudah menggunakan kulit atau soft touch. Jadi lebih nyaman kalau kita bersandar. Di sini tombol-tombolnya untuk retractable mirror, untuk electric mirror, di sini untuk mengunci power window-nya, dan yang auto power window-nya hanya di bagian driver saja. Nah, di sini ada fitur ya, vehicle stability control, dan di sini ada engine start-stop button untuk menyalakan dan mematikan mesinnya. Sekarang kita ke bagian joknya ya. Joknya ini fiturnya sudah lengkap walaupun masih menggunakan tuas. Ada sliding, reclining, dan fitur pengatur ketinggian. Jadi lebih ergonomis untuk pengaturan dari joknya. Dan bahan dari joknya ini sudah menggunakan lapisan kulit ya. Desainnya sangat mewah, dan ini ada jahitan yang berwarna putih senada dengan door trimnya. Jadi sangat bagus sekali, kelihatan mewah banget untuk jok dari BR-V yang tipe terbaru ini, N7X Edition. Nah, sekarang kita ke bagian interior dari Honda BR-V yang model terbaru N7X Edition ini.
Nah, kita bisa lihat ya, desainnya cukup mewah sekali dan kelihatan sangat lega untuk Honda BR-V ini. Kita mulai dari cluster meternya. Cluster meternya di bagian tengah ada MID ukurannya 4,7 in. Kalau tidak salah ya, itu bisa menampilkan berbagai macam informasi tentang kendaraan ini. Nah, di bagian kanan desain dari speedometernya dan odometernya ini sangat bagus sekali ya, kelihatan lebih mewah dan sangat bagus walaupun masih menggunakan jarum biasa. Nah, di bagian setirnya sudah menggunakan lapisan kulit dan jahitan asli ya. Di sini sangat bagus, kelihatan sangat kokoh. Nah, di bagian kanan ini ada tombol untuk pengaturan Honda Sensing-nya. Di antaranya ini ada Lane Keeping Assist, kemudian ini tombol untuk pengaturan Adaptive Cruise Control-nya. Dan di bagian tuas ini ada Lane Watch untuk melihat bagian kiri, spion nanti akan tampil di bagian layar ini. Nah, untuk lampu depannya sudah auto ya, jadi kalau dalam gelap itu akan nyala secara otomatis, dan kalau terang akan mati secara otomatis kalau kita posisikan di posisi auto seperti itu. Nah, teknologi setirnya ini ternyata masih menggunakan tilt steering saja, belum teleskopik. Nah, wipernya sudah intermittent. Nah, untuk desain dari head unitnya sendiri, ukurannya 7 in, sudah menggunakan layar monitor. Ini fitur-fiturnya apa saja ya, kelihatannya ini belum ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya ya. Kita lihat ini pengaturan untuk Lane Watch-nya untuk melihat tampilan bagian kiri kendaraan. Kemudian di sini ada smartphone. Ini mungkin untuk mengoneksikan smartphone kita dengan head unit, tapi ini bukan Android Auto atau Apple CarPlay. Nah, untuk dashboardnya cukup bagus ya. Desainnya ini kulit jeruk, cukup halus dan kelihatan mewah. Nah, di sini ada panel lapisan soft touch atau material kulit, jahitannya asli, dan di sini ini kelihatan seperti black glossy ya, jadi kelihatan mewah banget, dan karnisnya ini karnis berwarna silver. AC-nya sudah digital dan auto climate control, jadi suhu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita dan lebih stabil tentu saja ya. Nah, di sini kebutuhan untuk konsumsi listriknya ada power outlet dan ada 2 buah USB charger di situ. Ini mungkin untuk koneksi ke smartphone-nya ya di bagian sini. Kalau ini untuk murni untuk charger ke handphone. Nah, di sini CVT transmisinya. Kemudian untuk handremnya masih menggunakan handrem manual. Dan ada konsol box. Kalau kita buka, isinya seperti ini dalemannya. Dan konsol boxnya ini sudah dilapisi dengan material kulit dan jahitannya jahitan asli ya. Gitu. Nah, ke bagian atas, lampu bacanya masih lampu bohlam biasa. Interiornya ini full black ya. Nah, full black. Kalau untuk airbagnya kelihatannya ini ada 6 airbag di bagian samping penumpang, bagian depan dashboard, di bagian setir, kemudian pilar A dan pilar C kanan kiri. Jadi total kelihatannya ini ada 6 untuk Honda BR-V yang N7X Edition ini. Untuk kaca belakangnya sudah day and night view tentu saja. Nah, untuk sun visornya di sini sudah ada kacanya, tapi tidak ada lampunya. Nah, di bagian penumpang juga ada kacanya, tapi tidak ada lampunya untuk sun visornya.